Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih pembahasan tentang min akhta'al musallin, ya. Itu kekeliruan di dalam salat, ya. Di antaranya adalah as-salat ila amakini fiha suwar aw ala sajadah fiha suwar wan nuqus aw fi makanin fihi sur. Itu salat di tempat di dalamnya banyak gambar-gambar atau patung-patung, ya, atau sajadah juga yang banyak gambar-gambarnya, ya, atau di tempat yang banyak au fi makanin fihi sur, ya, tempat yang banyak gambar-gambar, ya, terutama gambar-gambar yang memiliki roh, ya. Dari Aisyah ummul mukminin semoga Allah meridhoinya berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisatin zata alam. Falamma qada salatah qala idhabu bi hadhil khamisah, ya, ila Abi Jaham bin Khudzaifah, ya. Wa tauni bi anjibatihi, ya, bi anjibatin fa innaha alhadni anifan fi salati. Al-Bukhari wa Muslim wa Nasai, ya, wa Ibnu Majah wa Malik wa ghairuh, ya. Dari Aisyah ummul mukminin ia berkata, ya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisatin dzata alam. Nabi dikatakan salat, ya, salat sunnah, ya, salat, ya, dengan pakaian yang berwarna-warni, ya, yang memiliki a'lam, ya, warna-warni, ya, bergambar, gitu, ya. Falamma qada salatah, maka setelah Nabi selesai salat, maka beliau bersabda kepada para sahabat, pergilah dengan pakaian ini ke rumahnya Abi Jaham bin Khudzaifah, ya, dan datangkanlah kepadaku baju milik dia yang tidak berwarna-warni, ya, yang tidak bergambar, ya. Fainah al-hadni anifan fi salat, ya, kata Nabi, sungguhnya, ya, pakaian ini, ya, yang bergambar ini al-hadni anifan, melalaikan aku, ya, melalaikan aku di dalam salatku, ya. Jadi Nabi pernah dihadiahkan oleh Abu Jaham pakaian, ya, diberikan hadiah, ya, dari dikatakan Abu Jaham, tetap pakaian itu berwarna-warni, bergambar, maka Nabi gunakan untuk sholat, ya. Ketika sholat, ya, kata Nabi alhadni fi sholati, membuat aku tidak khusyuk, ya. Maka Nabi berkata kepada sahabat agar menukarnya dengan pakaian Abu Jaham yang polos, yang tidak bergambar, ya. Apa kata Imam Sunani mengatakan fil hadis, kata beliau, ya, dalilun ala karahah ma yasghilu an salat minal nufusi wa nahwiha, ya,
mimma yaskhulu al-qalb. Kata As-Sun'ani menjelaskan, kata beliau di sini menunjukkan makruh salat ya dengan pakaian yang bisa mengganggu khusyuan salat kita. Tidak apa saja yang buat kita tidak khusyuk maka makruh. Seperti kata Nabi ya, tidak ada salat bagi orang yang dihidangkan makan dan menahan buang angin, buang air. Makruh. Kenapa? Karena dikatakan kalau dihidangkan makan, kemana konsentrasi salat kita? Kemakan. Ketika kita menahan buang air atau buang angin, kemana konsentrasi salat kita? Pikiran kita ke buang angin, maka makruh. Maka para ulama adalah apa saja, apakah pakaian atau makan, apa saja yang bisa mengganggu konsentrasi khusyuan maka dikatakan makruh. Nah, tidak hanya dikatakan pakaian yang bergambar. Bahkan kata Aid bin Abdul Salam, tukrahu as-salah ala sajadah mujahrafah muallamah. Kata Aid bin Abdul Salam, beliau mengatakan makruh salat di atas sajadah yang bergambar macam-macam. Nah, ini kan polos ya, tidak akan apa namanya yang bermacam-macam kan ya, musahrafah muallamah ya, atau kita beli tempat yang tinggi ya, yang tinggi gitu ya, kata beliau liana salat hal tawadhu, karena salat itu adalah keadaan untuk tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat yang tinggi. Atau makruh hukumnya ya. Bahkan kata beliau ya, walam yajalun nas fi masjid Makkah wal Madinah yusalluna 'alal ardi war ramli wal hasa tawaddu'an Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa para sahabat dulu salat di masjid Makkah atau di masjid Madinah, mereka salat di atas tanah tanpa alas ya. Salat di atas apa namanya ramal, itu pasir, dan juga batu-batu kerikil yang kecil. Apa? Tawaddu'an lillah Subhanahu wa taala, bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah ya. Namun kekhusyuan kita ya apa namanya tidak bisa sama dengan mereka. Mereka salat di atas pasir. Di atas dikatakan apa namanya kerikil-kerikil yang tajam ya. Mereka lebih khusyuk daripada kita salat. Kita pakai AC, pakai dikatakan karpet yang empuk, tapi belum bisa khusyuk kita itu. Gitu ya. Maka kata para ulama dalam mengatakan wal afdal ittiba'u sunnah Rasulullah, afdal yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kecil ya ataupun besar, ya, baik perkataan ataupun ucapan beliau. Ya. Man ata'ahu ihtada wa habballah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaatinya, ya, ihtada, ya, akan memberikan hidayah. Ya. Bahkan Allah akan mencintai orang tersebut. Wa man haraja min ta'atihi wal iktida'i bihi ya budan suwab ya bi qadri taba'adahu antiba'i. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pada Allah kepada Rasulnya ya, dan tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, maka ba'ud akan jauh dari kebenaran ya. Dan kejauhan seseorang dari kebenaran tergantung ya jauhnya dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sama. Ya, itu kata Nabi, iman itu bertingkat-tingkat. Ya, iman bertingkat-tingkat, begitu pula kemaksiatan bertingkat-tingkat. Ya, kekufuran bertingkat-tingkat, keimanan juga bertingkat-tingkat. Jadi tidak sama ya. Wa fi riwayat dari Anas bin Malik menceritakan juga, kana kiramu li Aisyah satarat bihi ya janiba baiti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiti anni fa innahu la tajalu tasawiruh ya ta'ridu li fi salati. Dari Anas bin Malik menceritakan Aisyah itu memiliki hordeng ya. Kira betul hordeng, jenis hordeng ya yang bergambar. Ya. Yang menutupi dikatakan samping rumahnya. Satarat bihi ya janiba bait ya, yang menutupi di atas samping rumahnya pakai hijab, pakai hordeng ya. Kata Anas bin Malik ya. Tapi memiliki dikata ada gambar-gambarannya ya. Ada gambar-gambarannya, maka Nabi berkata kepada Aisyah, qala laha ya,
amiti ya anni, singkirkan hordengin dari kata Rasul, singkirkan, jauhkan dari amiti anni kata Nabi. Fainau la tajalu tasawir, karena senantiasa gambar itu kata Nabi, gambar-gambar menggangguku dalam sholatku. Ya, subhanallah ya. Jadi gambar-gambar yang ada pada sitar tersebut kata Nabi mengganggu dalam sholatku. Maka Nabi mensuruh menyingkirkan dari rumahnya. Amiti anni, singkirkan kata Nabi, buang, jauhkan dari kata Rasul. Kenapa? Karena gambar-gambarnya memalingkan aku dalam sholatku, membuat tapi tidak khusyuk. Ya. Maka kata para ulama hadis ini menjelaskan bahwasanya dalilun ala karahatus salat bimakanin fihi tasawir, maka makruh salat di tempat yang berbanyak gambar-gambar. Makruh bukan haram. Lihat kepada makruh karahatus salat bimakanin fihi tasawir, maka makruh salat di tempat yang banyak gambar-gambarnya. Dan wajib menghilangkan, membuangnya apa saja yang bisa mengganggu konsentrasi salat kita, apa saja. Apakah gambar ataupun yang lainnya, kalau mengganggu konsentrasi maka dikatakan hendaknya dihilangkan. Maka wujubi izalah, apa izalah, menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam salat itu, kata berupaya semampu kita menyingkirkannya. Baik kata para ulama sawaun kana suwaran am ghairu, baik dikatakan gambar ataupun bukan gambar, apa saja yang membuat salat kita tidak khusyuk maka hendaknya kita jauhi, hilangkan, kata para ulama ya. Kemudian ya wal hadis ya dulu ala ya anna salata la tufsidu ma wujudis sur. Kata para ulama hadis ini juga menunjukkan ya salat dikatakan tidak rusak, tidak batal, tidak menghancurkan, merusak salat kita, walaupun ada gambar, ada salatnya sah, tidak dikatakan batal. Lihat kata ulama ya, al hadis ya dulu aidon ala anna salata la tufsid. Hadis ini menunjukkan salat tidak rusak, walaupun di situ ada gambar-gambar, salatnya sah, hanya terganggu, kurang khusyuk. Ya. Apa dalilnya? Ya, kita perlu ada lian Nabi sallallahu lam yaqta, karena Nabi tidak membatalkan salatnya dan tidak juga apa namanya yaibaha, ya, menganggap itu kan apa namanya batal, dan juga tidak mengulangi salatnya. Ini menunjukkan salatnya dikatakan sah. Kita salat dengan pakaian yang banyak gambarnya sah. Ya, bukan tidak membatalkan sholat orang tersebut. Cuma kata Nabi tadi itu mengganggu konsentrasi sholat, tidak bakal khusyuk ya, apalagi ada di hadapan kita. Maka kata saya menjelaskan bahwasanya ya madhab alladzi alaihi amatus sahabah, ini para sahabat ya, beliau berpendapat ya karahatu dukhulul kanisah al musawwarah, makruh dikatakan memasuki gereja yang banyak gambar-gambarnya. Ini para sahabat. Ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah wa madhhab alladhi alaihi amatu sahabah atau ashab. Ya. Karahatu dukhul kanisah al-musawwarah. Jadi dikatakan makruh memasuki gereja yang banyak gambar. Ya. Wa sholatu fi, kemudian salat di dalamnya, makruh itu. Wa fi kulli makanin fihi tasawir, setiap tempat yang ada gambar-gambarnya. Ya. Asyaddu karahah, lebih keras lagi makruhnya. Ya. Ini yang paling benar. Hada waswab. Ya. Alladzi la raiba fihi la wala syakka fihi. Jadi makruh kalau banyak gambar-gambar di situ. Ya. Walaupun dikatakan tidak membatalkan sholat orang tersebut, sholatnya sah ya, namun makruh. Apa makruh artinya? Dibenci. Allah sangat membenci perbuatan tersebut, ya. Bahkan dikatakan kata beliau wasyaduha karahatu atakuna amama musol, dan lebih makruh lagi kalau salat itu gambar itu ada di depan orang yang salat. Lihat wasyaduha karahah antakuna amamal musolli, dan lebih makruh lagi kalau gambar itu ada di depan orang yang salat, di hadapannya, kemudian di atasnya, kemudian di sebelah kanannya, atau sebelah kirinya, atau di belakangnya. Ini makruh. Ya. Jadi bertingkat-tingkat makruh itu ya. Di depan lebih makruh.
kanan juga makruh. Cuman bertingkat-tingkat tidak sama hukum kemakruhannya. Ya. Jadi tidak boleh ya kita makruh. Bahkan Rasulullah pernah menghabarkan dalam hadis yang sahih ya. Akhrajahu Muslim dalam sahihnya ya. Apa kata Rasulullah SAW ya? La tadkhulu al-malaikata ya, al-malaikatu ya baitan fihi surah. Kata Nabi, malaikat tidak akan masuk ya ke dalam rumah apabila dalamnya ada surah. Ya, ada gambar. Ya. Ada gambar-gambarannya. Ya. Jadi makruh ya. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama kata beliau sababu imtina'ihim min baitin fi surah kaunuha ma'siyah fahisyah. Kata Imam Nawawi ya, kata para ulama, dia menurut para ulama ya, sebab kenapa dikatakan malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambarnya, karena itu kemaksiatan. Siapa yang ngomongin? Imam An-Nawawi ya. Menurut perkataan para ulama, sababu kita imtina'ihim, sebab kenapa malaikat tidak mau masuk rumah ya, karena ada gambar, karena itu maksiat. Kaunuha ma'siyah fahisyah, kata beliau ya. Kenapa? Wa fiha mudahah li khalqillah subhanahu wa ta'ala, karena pelukisnya itu telah menandingi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Wa ba'duha fi surah ma yu'badu min dunillah. Bahkan sebagian orang, kata Imam Nawawi, kata para ulama ya, gambar itu ya dijadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kata Imam Nawawi ya. Wa ba'duha fi suratin ma yu'bad min dunillah. Ada sebagian gambar yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, digambar disembah itu ya. Maka ada sebagian orang ya, saya kemarin itu lihat nggak sengaja ada YouTube ya, katanya keutamaan gambar orang soleh katanya ya, apabila rumah itu ada gambar orang soleh maka setan itu akan lari katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini Habib yang ngomong itu. Akunya Habib siapa saya lupa, ada di YouTube itu. Ya, jadi keutamaan gambar di rumah itu gambar orang soleh, kata beliau, setan itu akan narik dia melihat gambar. Ya. Dan dia menjelaskan dalilnya, kata dia. Nabi pernah menghabarkan bahwa setan itu lari karena melihat bayangan Umar bin Khattab. Ini dalilnya, kata dia. Jadi orang nyambung kan? Nyambung ke kira-kira? Ya enggak nyambung. Ya. Nabi mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk rumah kalau di rumah ada gambar. Dan dia mengatakan ya, keutamaan gambar orang soleh itu apabila di rumah maka setan tidak akan masuk rumah, kata si Habib ini. La haula wala quwata illa billah. Menyelisih apa yang Rasulullah sampaikan. Dalilnya apa kata mereka? Karena Nabi pernah katanya menghabarkan bahwa syaitan itu lari ketika melihat bayangan Umar bin Khattab. Jadi dia mengkiaskan ulama itu dengan Umar bin Khattab yang jamin masuk surga. Ini dol. Bukan karena Nabi menghabarkan penyebab pertama kesyirikan itu terjadi karena gambar. Maka Nabi mengatakan asyadun nasi adaban yaumil qiyamati al-mudahah bi khalqillahi al-musawwir war-rassam. Kata Nabi, manusia yang paling berat adabnya nanti pada hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Tukang lukis. Ya, tukang buat patung. Ini kata Nabi. Asyadun nasi adaban yaumil qiyamah al-musawwir, kata Rasulullah SAW. Maka aneh ini. Jadi dia mengkiaskan katanya orang soleh itu kalau dipampang gambarnya di rumah maka tidak akan setan tidak akan mendekatinya. Ya, bisa mengusir setan. Kenapa? Dia orang soleh katanya. Karena kesolehannya lari itu akan lari.
Alhamdulillah ya. Nabi menghabarkan ya, bahwa patung-patung tempatnya jin, tempatnya setan. Dia mengatakan setan akan lari. Ya, memang betul hadis sahih ya. Ini menghabarkan kata Nabi apa? Setan itu kalau lihat Umar bin Khattab berpapasan di jalan maka dia akan lari mencari jalan yang lain. Sahih hadis tersebut. Ya, itu keutamaan Umar bin Khattab, lihat. Fadail Umar bin Khattab, lihat dalam Bukhari tentang keutamaan Umar bin Khattab. Ya. Jadi katakan ya, kata Nabi, setan itu lari kalau melihat berapa dengan Umar bin Khattab. Ini keutamaan Umar bin Khattab. Ada keutamaan Utsman apa? Malaikat malu dengan Utsman bin Affan. Ya. Lihat. Fadail Abu Bakar Siddiq, lihat ya. Fadail Umar bin Khattab, Fadail Utsman bin Affan, ada dalam sahih ayat tersebut ya. Jadi dikatakan aneh ya kalau mengatakan bahwasanya kalau ada gambar foto orang soleh, orang alim, maka setan akan lari. Ya. Apalagi lihat orangnya, lihat gambarnya juga dengan akan lari. Sehingga tidak heran kalau mereka banyak memasang dengan foto-foto di rumahnya. Apa kata mereka? Kadang melihat orang soleh, ingat buah kesolehan dia, ingat ketawaduan dia, ingat akhlak dia, maka kita disunahkan memajang foto orang soleh. Kenapa agak dipajang foto Nabi, ya? Gitu kan? Kenapa orang soleh? Kenapa Nabi ini dipajang? Nabi dipajang gitu ya. Berani nggak menggambar Nabi gitu? Berani nggak dia mereka itu? Kenapa orang soleh? Kenapa bukan Nabi yang digambar, yang dipotong, yang dikatakan dipang-pang di tembok rumahnya? Ketika ada orang menggambar Nabi, mereka marah, ya kan? Sepakat kan? Tidak ada seorang pun kaum muslimin yang rela apabila Nabi digambar. Kenapa sepakat ulama melarang, mengharamkan gambar? Ya. Kalau Nabi nggak boleh digambar, apa selain Nabi lebih aula. Ya. Ada orang mengira-ira Abdul Qadir Jailani begini fotonya, dari mana dia gambar? Itu hayalan manusia itu, hayalan yang tukang menghayal itu. Abdul Qadir hayal tahun berapa itu? Ya, tahun 600 Hijriahan. Ya, 600 Hijriah. Ya, itu hidupnya. Gimana dia bisa menggambarkan wajahnya begini, jenggotnya begini, dari mana dia? Itu hayalan. Ya, begitu pula menghayal Syekh Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sebenarnya khurafat semuanya. Gambar itu enggak boleh ya. Jadi kata Imam Nawawi ya enggak dibolehkan ya. Ya. Karena kata beliau ya, sabab kenapa malaikat tidak masuk rumah kalau ambil agama karena maksiatun. Faqaunuha ma'siyatun fa'isyatun. Dikata Imam An-Nawawi. Ya. Dan juga fiha mudahah li khalqillah, karena menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai kata beliau kepada ulama ya, sebagian gambar itu disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Ya. Coba orang-orang agama sebelah nyembah apa? Ada nyembah dikatakan patung terus gitu ya. Subhanallah ya. Kemudian juga kenapa dikatakan Nawawi ya, imtina Rasul kenapa Nabi ketika sebelum amal fathi tidak mau memasuki kota Makkah? Kenapa? Sebabnya ya, karena banyak patung-patung ya. Jadi Nabi tidak mau masuk kota Makkah ya, hatta muhiyat kullu suratin fiyah, sehingga patung-patung disingkirkan seluruhnya. Maka Jabir meriwayatkan ya, bahwasanya Nabi menyuruh Umar bin Khattab ya ketika amal fathi ya, kata Jabir ya, dan dia dibutuhkan ayatia al-Ka'bah fayamhu kullu surah fiha. Maka Nabi menyuruh Umar bin Khattab agar menghancurkan seluruh gambar-gambar, seluruh patung-patung yang ada di sekitar kota Makkah, di keliling Ka'bah, hancurkan semuanya. Walam yadkhulha Nabi hatta muhiyat kullu, dan Nabi tidak masuk ke kota Makkah ketika amul fathi ya, kecuali setelah dihancurkannya patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Hadis sahih ya. Takhrij Abu Daud ya, Baihaqi dan juga
yang lainnya ya. Bahkan juga fi'lu sahabat, perbuatan sahabat Rasulullah SAW dikatakan ya, sebelum berdiri mereka faqad kanu yusalluna fil kanisah inda adami wujudus sur. Para sahabat Rasulullah ya, semoga berdiri mereka ya, mereka dikatakan sholat di gereja-gereja kapan? Ketika tidak ada gambar-gambar atau salib-salib yang ada di gereja. Nggak boleh ya. Jadi kata para ulama ya, para sahabat tidak sholat atau mereka sholat di gereja kalau udah dihilangkan seluruh gambar yang ada di dalam gereja. Banyak dulu gereja jadikan sebagai masjid, setelah dihilangkan gambar-gambar dan patung-patungnya dan salib-salibnya, maka nggak masalah. Tetapi kalau masih ada maka nggak boleh sholat di dalamnya. Ya, nggak boleh ya. Bahkan ya kalau Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab mengatakan lah, inna la nadkhulu kana isakum min ajli at-tamathil allati fiha as-sur. Kata Umar mengatakan, kami tidak akan memasuki gereja-gereja kalian, sebabnya adalah karena di dalamnya ada gambar-gambar. Ini kata Umar bin Khattab. Ya, tidak mau, ya, para sahabat tidak mau ya. Maka beliau inna la nadkhul ya, karena isakum karena is itu gereja ya, min adi tamatil ala tafiyah sur ya. Bahkan kata Bakar Ibnu Abbas juga yusalli fil bu'i apa bi'an ila bi'a fiha tamatil ya. Ya, kalau ada gambarnya maka beliau tidak mau salat di situ ya. Wal murad bisur huna sur al arwah. Adapun yang dimaksud gambar adalah gambar yang memiliki roh, gambar yang bernyawa ya, gambar hewan, gambar manusia, maka itu yang dimaksudnya. Adapun gambar-gambar dikatakan seperti mungkin apa namanya pohon, maka ada rukhsah ya, ada rukhsah ya. Kemudian diantara ya kesalahan atau salat adalah as-salat alal kuburi wa ilaiha. Salat di atas kuburan dan salat menghadap kuburan juga termasuk dilarang. Salat alal kuburi wa ilaiha ya. Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, semoga Allah meridhoinya, berkata, sami'tu Nabi yaqul qabla ayyamu tabi khamsin. Aku pernah mendengar Nabi bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Ya. Dikata Jundub bin Abdullah ya, Al-Bajali, dia mengatakan aku pernah mendengar ya Nabi bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Berarti hari apa? Ya. Senin kan dikata apa namanya? Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, apa? Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti dari apa namanya? Dari hari Kamis mengucapkan begini. Apa kata Nabi ya? Inni abra'u ilallahi minkum ayyakuna li khalil fa inna allaha qad ittahadani khalila kama tahada Ibrahim khalila walau kuntu muttahidan khalila la takhadtu Abu Bakar khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattahiduna qubur anbiya masajid ala fala tattakhidu al qubur masajid fa inni anhakum an dalik ya. Rawi Muslim, An-Nasai ya, wa ghairah ya. Kata Nabi kepada para sahabat ketika itu yang hadir ya 5 hari sebelum beliau wafat ya, ini ya abrau ilaik, aku berlepas diri kepada Allah dari kalian. Aku berlepas diri kepada Allah dari kalian. Ya. Kalian menjadikan aku sebagai khalil. Ya, sebagai apa nama? Khalil itu kekasih yang apa yang kekasih gitu ya. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih. Ya. Allah telah menjadikan Nabi sebagai kekasih. Ya. Apa? Fa innallaha qad ittakhadani karena Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih, kata Rasulullah SAW. Seperti Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ibrahim Khalilullah gitu kan, kasih Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Seandainya aku dibolehkan menjadi angkat kekasih, akan aku angkat Abu Bakar sebagai kekasih yang dicintai
yang diagung-agungkan gitu ya. Apa kata Nabi? Ala wa inna man kana qablakum kanu yattahiduna qubur anbiya'i masajid. Katanya, ketahuilah orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidu al-qubur masajid. Ala, ketahuilah kata Nabi, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Apa kata Nabi? Inni anhakum an dzalik. Aku larang kalian. Melarang apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Dibangun di atas apa namanya masjid. Ada sahih al-Jauh Muslim dan juga yang lainnya. Ya. Bahkan kata Ibnu Abu Hurairah, ya, Nabi pernah juga mengatakan, qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi sebagai masjid. Allah melaknat. Ya. Bahkan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata, apa kata Aisyah? Nabi ketika hari menjelang wafat beliau, fi maradi allati mata fihi, apa kata Aisyah? Ya, Nabi mengatakan, la'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah, karena mereka menjadikan kubur Nabi sebagai masjid. Nih, Allah melaknat. Al-Sahih. Ya. Akhul Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalaulah kuburan Nabi dilarang, apalagi kuburan selain Nabi. Ya. Kuburan orang Muslim yang lainnya. Ya. Bahkan dari Ibnu Mas'ud juga mengatakan, ya, apa kata beliau? Nabi pernah bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya. Waladina takhadu kubur anbiya'i masajid. Kata Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah, ya, orang yang hidup mendapati kiamat. Kiamat dia masih hidup gitu ya. Ini seburuk-buruk manusia. Ada sebagian orang, ya, saya pengennya hidup ketika mati sekarang besok kiamat. Benar gak ada seperti itu. Ini jahil ini. Ya. Jahil ini, karena Nabi mengatakan kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada orang yang beriman. Semuanya kufur baru terjadinya kiamat. Makanya Nabi mengatakan sungguh seburuk-buruk manusia adalah yang mendapati terjadinya kiamat, dia masih hidup, kata Nabi. Ya, siapa di antara, kata Nabi, orang-orang yang apa namanya pertama kali mendengar orang yang memberikan minum untanya. Ya. Kemudian juga mengatakan, ya, waladina yattakhidunal qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini umum sifatnya. Ya, umum sifat, ya. Pertama adalah orang-orang yang hidup ketika kiamat terjadi. Itu seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah. Kemudian kata Nabi adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi tidak menyebutkan kuburan Nabi, umum sifatnya. Waladina takhadu kubur masajid, kata Nabi. Dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, umum, tidak disebutkan sebagai kuburan Nabi, ya. Maka kata ulama faedah lalu sini adalah, ya, haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid, haram. Ya. Bahkan ini amatul ulama, sepakat para ulama. Larangan apa namanya tentang menjadikan kubur sebagai masjid, ya. Karena apa namanya dengan berdasarkan hadis tadi, ya, yang tidak ada lagi dikatakan apa namanya tidak ragu lagi, ya, kejelasannya. Bahkan kata ulama menetapkan, ya, wa ta'ayyana ijalatul masajid al-mubayyinah atau mabniyah ala kubur. Ya, atau kata ulama dalam menetapkan, ya, menghilangkan atau menghancurkan masjid yang dibangun di atas kuburan. Wa hadalah khilafa fihi bainal ulama, dan ini tidak ada khilaf para ulama, ya,
Jika ada masjid dibangun di atas kuburan, maka harus dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Masjidnya. Ini tidak dihilaf para ulama. Sepakat. Oke. Seperti itu ya. Dan juga makruh salat di dalam masjid tersebut tanpa ada khilaf. Itu sepakat juga makruh hukumnya. Bahkan sebagian ulama mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah salat di masjid yang ada kuburannya. Tidak sah. Jumhur mengatakan makruh ya. Kalau Ahmad mengatakan tidak sah karena ada kata laknat. Allah melaknat. Ya, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani kata yang alasannya ya. Wa kadzalika salatu indaha makruh. Salat sisi kuburan juga makruh. Ya, walaupun tidak ada kuburannya, yang penting di sisinya maka juga makruh. Atau dikatakan wa in kullu maudi'in, karena setiap tempat dijadikan itu adalah dikatakan sebagai masjid. Ya, karena keluar dari masjidun ya. Bahkan juga la tadlisu al kuburi wala tusallu ilaiha, kata Nabi. Dan janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula salat menghadap ke kuburan. Lihat, la tadlisu alaiha ya, atau ila alal kuburi wala tusallu ilaiha. Janganlah kalian salat di atas kuburan, duduk di atas kuburan juga jangan salat menghadap ke kuburan. Ya. Ini nggak boleh ya, duduk juga nggak boleh. Kata Nabi apa? Seseorang ya laki-laki duduk di bara api, kata Nabi, kemudian terbakar pakaiannya lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Nabi juga mengatakan seorang, kata Rasulullah, menginjak pedang ya, sampai menyayat, dikatakan sandalnya, putus sandalnya mengenai kakinya, masih lebih aku suka, kata Rasulullah, lebih baik daripada menginjak-injak kuburan. Awas. Jadi kubur itu dihormati, dimuliakan oleh kaum muslimin. Namun gak dicium-cium, enggak boleh cium-cium itu, enggak boleh, apa namanya, dilarang. Nggak boleh diduduki, nggak boleh diinjak, nggak boleh. Ya, tapi juga nggak boleh dicium-cium seperti mereka ya. Itu namanya gulu ya. Maka kata para ij'alu, kata Nabi, min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah salat kalian di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian kuburan. Lihat. Jadikanlah dari salat kalian di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian kuburan. Ayo kata ulama, kama annal kubura la yusalli indah, seperti kuburan tidak disolati di sisinya, tidak salat menghadap dan juga di atasnya. Maka janganlah rumah kalian seperti itu, seperti kuburan, enggak pernah disolati, itu maksudnya. Maka kuburan bukan tempat salat, tapi rumah yang disuruh untuk disolat ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, wa qala Syafi'i ya, akrahu ayu'addima makhluk, kata Imam Syafi'i, aku tidak suka, aku benci ya orang yang mengagungkan makhluk. Ini Imam Syafi'i. Aku tidak menyukai, aku membenci orang-orang yang mengagungkan makhluk. Kata Imam Syafi'i, kitab Al-Um ya. Hatta yaj'ala qabra, sehingga kata beliau menjadikan kubur sebagai masjid. Ini kata Imam Syafi'i. Ya. Hatta yaj'ala qabrahu masjida, sehingga ia dijadikan kubur sebagai masjid. Kata Imam Syafi'i ya. Khawatir fitnah atasnya orang-orang sebelumnya atau setelahnya, kata beliau. Ba'dahu. Ya. Nanti mereka menyembah orang tersebut ya. Sebagaimana Nabi mengatakan ya, la taj'al ya Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Itu sahih ya. Akhrajahu Malik dan juga yang lainnya ya. Kata Nabi ya, la taj'al Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah, yang diibadahi.
Ini doa Nabi ini. Ya. Nabi telah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kuburannya disembah, diibadahi. Ya, sekarang ya apa namanya diminta berkah kuburannya, enggak ada kuburan berkah itu ya. Itulah alasannya kenapa dikatakan Nabi ya apa namanya para sahabat sepakat dikatakan Nabi dikubur di rumah Aisyah, di kamar Aisyah. Ya. Maka Imam Syafi'i juga menafsirkan tentang hal tersebut ya. Nabi mengabarkan bahwasanya orang kafir apabila di antara mereka orang solehnya meninggal dunia, maka mereka bangun di atas kuburannya masjid. Digambar dah gambar-gambar mereka ya yang meninggal tersebut. Itu kata Nabi, ulaika syarrul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah. Mereka itulah kata Rasulullah seburuk-buruk manusia ya di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi menggambar orang soleh atau dikatakan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Coba lihat kita sekarang ini banyak di medsos itu. Kuburan lebih megah daripada masjid ini. Ada kelambunya, ada pelah-pelah luar biasa. Apa yang Nabi kabarkan telah ada. Ya. Telah terbukti. Mereka sujud di atas kuburan. Memang boleh. Ya. Minta-minta di atas kuburan. Ya. Ziarah disyariatkan. Tetapi untuk ingat kematian. Bukan ingat kehidupan. Bukan minta uang. Minta polos di kuburan. Ya. Minta sehat. Ya. Madada ya sayhi. Ya tolonglah kami ya sayhku. Ya kan? Jadi kuburan ini madada, ya madada itu tolonglah saya. Ya. Madada itu tolonglah saya. Ya sayhi. Ya, apa artinya madada? Tolonglah saya, ya sayh. Ini subhanallah, ini kesyirikan ya, perbuatan syirik ya. Harus perbuatan syirik. Bukan kamu musyrik. Ini perbuatan syirik. Ya. Karena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tiap hari mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa artinya? Kepadamu lah aku kami menyembah. Na'budu. Ya, wa iyyaka nasta'in kepadamu kami juga minta pertolongan ya. Tip. Ada pertanyaan? Pertama tadi tentang larangan sholat ya di apa namanya tempat yang banyak gambar-gambar termasuk makruh ya. Kemudian sholat di atas kuburan atau menghadap ke kuburan atau di samping kuburan maka tidak diperbolehkan. Ya, ya. Jadi kecuali sholat jenazah maka boleh. Ya. Ketika ada riwayat yang sahih ya ada seorang wanita yang menunggu ya yang suka menyapu masjid dia meninggal dunia di malam hari ya dan Nabi nggak dikasih tahu di siang malam itu di siang harinya kata Rasulullah di mana si fulan aku tidak melihat kata sahabat Rasulullah semalam dia telah meninggal dunia ya Rasulullah apa kata Nabi kenapa kalian tidak memberi habarkan aku ya menghabari kepada aku kalian meremehkan perkaranya kata Nabi tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Kemudian Nabi tunjukkan kepada para sahabat, maka Nabi sholat atas kuburannya, maka nggak masalah. Karena sholatnya aja. Sholatnya aja apa? Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Dikatakan sholawat Allahu Akbar doa tidak ada. Rukun tidak ada sujud. Maka nggak ada larangan sholat jenazah. Khusus sholat jenazah. Boleh. Ya. Maka bagi kita umumnya kita meninggal. Ya, di tempat kampung ya. Kita datang ke sana udah beres dimakamkan. Sunnah sholat di atas kuburannya. Setelah itu kita ya nggak ada larangan ya, kita datang ke sana kita sholat ya kalau udah beres dikatakan udah dimakamkan nggak ada larangan yang tidak boleh sholat sunnah atau yang tidak diperbolehkan kalau jadinya maka dibolehkan. Nah ada lagi Tep.
berupa manusia. Ya, ya nggak boleh karena dia menggambarkan makhluk hidup. Ya. Kaligrafi sendiri juga sebagai orang mengatakan makruh. Apalagi dibentuk manusia, lagi tasyahud. Maka tidak hanya manusia, dibentuk macan, harimau, betul nggak Pak? Ada kan? Jadi ayat-ayat kursi dibentuk dikatakan bentuknya harimau, lagi apa namanya mencakar. Ini biasanya dijadikan wafak gitu. Hati-hati. Ya, apa wafak itu? Jimat-jimat. Ya. Kata Nabi apa? Ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun, kata Nabi. Jampi-jampi, wafak-wafak, jimat-jimat, dan tiwalah pelet kesyirikan, kata Rasulullah. Enggak boleh ya. Udah apa namanya gambar ayat kursi digambar manusia lagi tasyahud, ada lagi sujud, ada lagi gambar harimau, maka enggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya cukup ya, semoga bermanfaat. Ya kita ada subhanallah sudah. Nah.